Seorang pria tega menganiaya ayahnya dengan kayu hingga korban meninggal dunia. Belum diketahui motif pelaku menganiaya ayah kandungnya tersebut. Warga desa Ngaglik, Kecamatan Gebang, Purworejo, Jawa Tengah gempar dengan penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pasalnya pelaku penganiayaan merupakan anak laki-laki korban dengan riwayat mengidap gangguan kejiwaan. Peristiwa tersebut diceritakan sendiri oleh pelaku, Imam Mahmudin, kepada tetangganya sesaat setelah penganiayaan. Bersama dua warga lainnya, Salamatun kemudian memeriksa korban yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Warga pun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Setelah sampai di rumah, informasinya kan lagi membaca Al-Quran. Tiba-tiba anak kandung, ya tidak tahu permasalahannya seperti apa, lalu tahu-tahu pokoknya pakai pentungan mukul. Pak korban itu di bagian kepala sebelah kiri mengalami patah tulang tengkorak. Betul, yang bersangkutan memang mempunyai riwayat gangguan jiwa dan pernah berobat di rumah sakit jiwa. Polisi menyita sebuah tongkat kayu sepanjang kurang lebih 60 cm. Kasus pembunuhan ini dilimpahkan ke Polres Jawa Tengah, sementara korban dimakamkan di pemakaman desa setempat setelah divisum. Seorang pemuda di Empat Lawang, Sumatera Selatan membunuh ayah tirinya. Pelaku marah lantaran korban menembak kepala ibunya dengan senapan angin hingga terluka saat terlibat cekcok rumah tangga. Salman Khan, pemuda ini digelandang ke Polsek Pendopo, Empat Lawang, Sumatera Selatan. Ia menyerahkan diri usai membunuh Haryanto, ayah tirinya, dan mengubur jasadnya di kebun karet. Sebelumnya bersama ibu dan adiknya, Salman Khan bersembunyi di Kota Padang. Kepada polisi, ia mengaku emosi melihat korban menembak ibunya dengan senapan angin hingga membuat ibunya terluka di kepala saat cekcok rumah tangga. Pelaku yang kalap kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Pendopo dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Jadi terus langsung ke sana nengoknya kan. Saya nengoknya tuh kepalanya lalu kok dan tembak kan. ditembak pakai apa itu? Pakai senapan Angin. Terus itu dia mau mukul rumahku kan. Langsung aku ngambil parang kapak kakinya kan. oh, langsung kamu bacok Ayo kakinya kan. kakinya. Ini berawal dari cekcok atau keributan antara suami dan istri, yang mana pada saat cekcok sang suami menjadi kalap dan mengambil senapan angin, menembakkan senapan angin kepada istrinya sehingga melukai sang istri, sehingga datanglah anak dari suami istri ini langsung menusukkan beberapa kali ke senjata tajam ke arah tubuh korban Haryanto. Sebelumnya warga Pendopo Empat Lawang gempar dengan penemuan jasad pria yang terkubur di kebun karet. Saat diotopsi, pria yang diketahui bernama Haryanto ini merupakan korban pembunuhan dengan ditemukannya 8 luka tusuk di tubuhnya. Anak yang membunuh ibu kandungnya di Situbondo, Jawa Timur ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka tersinggung karena sudah menggoreng ikan untuk disantap, namun sang ibu meminta agar ikannya dibakar. Sahwani, 44 tahun pelaku pembunuhan ibu kandung, ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Situbondo, Jawa Timur. Dari hasil penyidikan, motif pembunuhan disebabkan tersinggung dan emosi karena hal sepele soal makanan. Korban meminta ikan laut untuk dibakar, namun oleh tersangka justru digoreng. Alasannya karena tersangka terburu-buru memotong rumput untuk pakan ternak. Tersangka kemudian menganiaya ibu kandungnya itu hingga tewas. Meskipun menunggu hasil tes kejiwaan psikiater, tersangka dijerat Undang-Undang Penghapusan KDRT dan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk memeriksa kejiwaan ini untuk memastikan kondisi kejiwaan juga yang bersangkutan, dan kita sudah dan segera kita akan melakukan pemberkasan ya, dan koordinasi kepada pihak kejaksaan untuk proses penanganan lebih lanjut. Pembunuhan ini terungkap dari hasil penyelidikan polisi yang curiga menemukan luka penganiayaan pada jasad korban. Awalnya korban diduga dirampok lantaran uang 4 juta rupiah di laci raib.
Sebelumnya, ibu rumah tangga bernama Fatimah alias Riani ditemukan tewas di dapur rumahnya di Dusun Beringin, Desa Jangkar, Situbondo. Ditemukan luka di kepala dan bekas cekikan di lehernya. Di Asahan, Sumatera Utara, seorang anak tega menganiaya ayah tirinya menggunakan kayu balok hingga tewas hanya karena kesal tidak diberi uang. Pelaku yang kabur berhasil ditangkap polisi dan dihakimi warga. Seorang pria 32 tahun diamuk warga usai membunuh ayah tirinya di rumahnya di Desa Teluk Kiri, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang geram dengan aksinya berusaha menghakimi pelaku dan membuat petugas kesulitan mengevakuasinya. Pelaku tega menganiaya ayah tirinya dengan kayu balok lantaran kesal tidak diberi uang. Kuat dugaan saat beraksi pelaku dalam pengaruh narkoba. Motifnya adalah di mana tersangka meminta sejumlah uang kepada korban, namun tidak diberikan oleh korban, sehingga tersangka emosi, kemudian mengambil balok kayu dan kemudian memukul kepala korban secara brutal berulang kali sehingga kepala korban mengalami luka yang serius yang mengakibatkan kematian. Atas perbuatannya pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Asahan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, kesal tidak dipinjami sepeda motor untuk bekerja, seorang pemuda di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh nekat menikam ayah tirinya menggunakan pisau dapur. Akibatnya, korban meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian perut. Sebuah rumah di wilayah Aceh Tamiang, Aceh ini mendadak ramai didatangi warga yang ingin bertakziah. Pasalnya rumah ini jadi saksi bisu di mana Anwar Sadat meregang nyawa di tangan anak tirinya R 23 tahun menggunakan senjata tajam. Peristiwa pembunuhan terjadi saat pelaku yang terlelap tidur dibangunkan korban untuk berangkat bekerja. Pelaku pun meminjam motor korban, namun korban tidak memberikannya hingga berujung cekcok. Tak kuat menahan emosi, pelaku mengambil pisau dan menikam korban tepat di bagian perut sebanyak 3 kali. Korban tersungkur bersimbah darah di teras rumahnya. Jadi suruh bangun dia untuk kerja. Dia tidak kereta, ayahnya nggak ngasih. Jadi kalau aku nggak pakai kereta, kayak mana aku kerja? Kata mulut sama ayahnya. Kami masih duduk di situ juga di depan. Tak kayak mana dia masuk ke dalam, kami pun nggak nampak. Masuk ke dalam, langsung ituin ayahnya. Kami bela pun kayak mana, saya perempuan. Tahulah perempuan kayak mana kuatnya, kan nggak berapa kuat bisu. Tetap kami tarik, kami bisa juga. Orang tetangga-tetangga nggak ada yang bantu. Kayak mana kami menjerit-jerit udah jatuh pun orang nggak ada yang bantu. Keluarga dibantu warga mengantarkan jenazah korban ke tempat peristirahatnya yang terakhir di desa setempat. Pemirsa, jika Anda tinggal bersama anggota keluarga dengan kondisi emosi yang tidak terkontrol hingga depresi, sebaiknya selalu dalam pengawasan agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Siswi SMA diperkosa 4 pemuda, realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.